Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi psikologi industri dan organisasi tentang kepuasan kerja. Poin-poin yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan kepuasan kerja? Yang kedua, faktor apakah yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan teori kepuasan kerja? Yang keempat, bagaimana cara meningkatkan kepuasan kerja? Yang kelima, kondisi apakah yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja? Dan yang keenam, bagaimana cara mengukur kepuasan kerja? Poin yang pertama yaitu pengertian kepuasan kerja. Setiap manusia mempunyai kebutuhan dalam hidupnya. Adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan itulah yang mendorong manusia melakukan berbagai aktivitas. Kebutuhan yang dimiliki manusia sangatlah beragam. Kepuasan seseorang antara satu dengan yang lainnya akan berbeda-beda. Jadi kepuasan itu bersifat individual. Oke, kita akan membahas poin yang pertama yaitu pengertian kepuasan kerja. Ini beberapa pengertian kepuasan kerja menurut para ahli. Yang pertama menurut Abdul Rahmat, kepuasan kerja merupakan suatu bentuk sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaan yang digelutinya. Kepuasan kerja dalam pekerjaan ialah kepuasan kerja yang dapat dinikmati dalam pekerjaan dengan mendapatkan hasil dari pencapaian tujuan kerja, penempatan, perlakuan, dan suasana lingkungan kerja yang baik. Menurut Handoko, kepuasan kerja merupakan salah satu variabel yang dapat mempengaruhi produktivitas atau prestasi kerja para karyawan. Variabel lain yang juga dapat mempengaruhi produktivitas kerja para karyawan diantaranya motivasi untuk bekerja, tingkat stres kerja yang dialami oleh karyawan, kondisi fisik pekerjaan, kompensasi, dan aspek-aspek ekonomis, teknis, serta perilaku lainnya. Kita lanjut kepada poin yang kedua, yaitu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Abdus membedakan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja menjadi dua kelompok. Di antaranya, faktor intrinsik, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri karyawan dan dibawa oleh setiap karyawan sejak mulai bekerja di tempat kerjanya. Yang kedua, faktor ekstrinsik, yaitu menyangkut hal-hal yang berasal dari luar karyawan, antara lain kondisi fisik lingkungan kerja, interaksinya dengan karyawan lain, sistem penggajian, dan lainnya. Sedangkan menurut Abdurrahmat, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja itu ada 7. Yang pertama, balas jasa yang adil dan layak. Yang kedua, berat ringannya pekerjaan. Yang ketiga, suasana dan lingkungan pekerjaan. Yang keempat, penempatan yang tepat sesuai dengan keahlian. Yang kelima, sikap pimpinan dan kepemimpinannya. Yang keenam, sikap pekerjaan monoton atau tidak. Yang ketujuh, peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan. Oke, selanjutnya pada poin yang ketiga yaitu teori kepuasan kerja. Menurut Wexley dan York, teori-teori tentang kepuasan kerja ada 3 macam, yaitu discrepancy theory atau teori perbandingan, equity theory atau teori keadilan, dan two factory theory atau teori dua faktor. Pembahasan pertama yaitu two factory theory atau teori dua faktor. Teori ini menganjurkan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan merupakan bagian dari kelompok variabel yang berbeda, yaitu motivators dan hygiene factors. Ketidakpuasan dihubungkan dengan kondisi di sekitar pekerjaan, seperti kondisi kerja, upah, keamanan, kualitas pengawasan, dan hubungan dengan orang lain, dan bukan dengan pekerjaan itu sendiri. Karena faktor menengah 16 reaksi negatif dinamakan sebagai hygiene atau maintenance factors. Sebaliknya, kepuasan ditarik dari faktor yang terkait dengan pekerjaan itu sendiri atau hasil langsung daripadanya seperti bersifat pekerjaan, prestasi dalam pekerjaan, peluang promosi, dan kesempatan untuk mengembangkan diri dan pengakuan. Karena faktor ini berkaitan dengan kepuasan kerja tinggi dinamakan motivators. Yang kedua yaitu diskrepansi teori. Teori ini dipelopori oleh Porter pertama kali pada tahun 1974 yang mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih antara apa yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan. Apabila yang didapat ternyata lebih besar daripada apa yang diinginkan, maka orang akan menjadi lebih puas lagi walaupun terdapat diskrepansi.
Tetapi diskrepansi ini merupakan diskrepansi yang positif. Sebaliknya, semakin jauh kenyataan yang dirasakan, maka diskrepansi yang negatif. Semakin besar pula ketidakpuasan seseorang terhadap pekerjaannya. Yang ketiga yaitu equity theory atau teori keadilan. Teori ini dikembangkan oleh Adams, yang pendahulu teori ini adalah Zaleznik. Prinsip dari teori ini adalah bahwa orang akan merasa puas atau tidak puas, tergantung apakah ia merasakan adanya keadilan atau equity atau tidak atas situasinya. Perasaan equity ataupun inequity atas suatu situasi diperoleh orang dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain yang sekelas, sekantor, maupun di tempat lain. Yang keempat yaitu cara meningkatkan kepuasan kerja. Kepuasan kerja bukan hanya mengurangi stres, tetapi juga dapat membantu meningkatkan kinerja, mengurangi perhatian karyawan, dan ketidakhadiran. Berdasarkan ilmu pengetahuan baru, berikut adalah beberapa cara meningkatkan kepuasan kerja. Yang pertama, membuat pekerjaan menjadi menyenangkan. Di mana perusahaan dan organisasi membentuk budaya organisasi yang fun atau yang menyenangkan bagi para karyawan. Yang kedua, menyesuaikan orang dengan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan keahlian mereka. Memberikan pekerjaan yang sesuai merupakan hal yang paling penting untuk memuaskan karyawan, tetapi ini sering diabaikan. Tentu saja, ini diasumsikan bahwa organisasi mengetahui minat dan keahlian seseorang. Perusahaan dengan manajemen sumber daya manusia yang baik memberikan perhatian dalam menemukan minat dan keahlian dari orang yang akan dipekerjakan dan karyawan yang sudah ada, agar sesuai dengan pekerjaan mereka. Yang ketiga yaitu mendesain pekerjaan agar menarik dan menyenangkan. Selain menemukan orang yang tepat dalam suatu pekerjaan dan juga menyarankan desain pekerjaan yang sesuai dengan orangnya, desain kerja untuk membantu memotivasi dan menyenangkan karyawan. Contohnya dengan memberikan tanggung jawab lebih dan membentuk lebih banyak variasi, arti, identitas, otonomi, dan umpan balik. Menurut Ringo, peningkatan kepuasan kerja dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, melakukan perubahan struktur kerja, misalnya dengan melakukan perputaran pekerjaan atau job rotation, yaitu sebuah sistem perubahan pekerjaan dari salah satu tipe tugas ke tugas yang lainnya, tentu saja yang disesuaikan dengan job description. Kemudian yang kedua, melakukan perubahan struktur pembayaran. Perubahan sistem pembayaran ini dilakukan dengan berdasarkan pada keahliannya, atau skill-based pay, yaitu pembayaran di mana para pekerja digaji berdasarkan pengetahuan dan keterampilannya daripada posisinya di perusahaan. Pembayaran kedua dilakukan berdasarkan jasanya, atau merit pay. Sistem pembayaran di mana pekerja digaji berdasarkan performansnya. Pencapaian finansial pekerja berdasarkan pada hasil yang dicapai oleh individu itu sendiri. Pembayaran yang ketiga adalah gain sharing, atau pembayaran berdasarkan pada keberhasilan kelompok. Keuntungan dibagi kepada seluruh anggota kelompok. Yang ketiga yaitu memberikan jadwal kerja yang fleksibel. Dengan memberikan kontrol pada para pekerja mengenai pekerjaan sehari-hari mereka, yang sangat penting untuk mereka bekerja di daerah padat, di mana pekerja tidak bisa bekerja tepat waktu atau untuk mereka yang mempunyai tanggung jawab pada anak-anak. Compressed work week atau pekerjaan mingguan yang dipadatkan, di mana jumlah pekerjaan perharinya dikurangi, sedangkan jumlah pekerjaan perharinya ditingkatkan. Para pekerja dapat memadatkan pekerjaannya yang hanya dilakukan pada hari Senin hingga Jumat, sehingga mereka dapat memiliki waktu longgar untuk liburan. Cara yang kedua adalah dengan sistem penjadwalan, di mana seseorang pekerja menjalankan sejumlah jam khusus per minggu atau flex time, tetapi tetap punya fleksibilitas kapan mulai dan mengakhiri pekerjaannya. Dan kepuasan kerja yang terakhir menurut Ringo adalah mengadakan program yang mendukung. Perusahaan mengadakan program-program yang dirasakan dapat meningkatkan kepuasan kerja bagi para karyawan, seperti health center atau puskesmas, profit sharing atau membicarakan pembagian keuntungan, dan lain-lain. Yang kelima yaitu kondisi yang mempengaruhi kepuasan kerja. Tingkat kepuasan kerja sering dianggap sebagai kriteria terbaik dalam penyesuaian bidang pekerjaan. Tingkat kepuasan kerja dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas orang muda. Kepuasan ini dapat meningkatkan motivasi untuk mengerjakan sesuatu secara efisien.
Pekerja yang puas dengan pekerjaannya akan lebih berdedikasi dan lebih loyal terhadap organisasinya, sehingga menjamin kepuasan kerja para pekerja sangatlah penting. Berikut adalah kondisi yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama, kesempatan untuk memilih pekerjaan. Seseorang yang memiliki kesempatan untuk memilih pekerjaan yang mereka sukai dengan menggunakan kemampuan dan juga pelatihan yang telah mereka miliki cenderung memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi. Kemudian yang kedua, pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan dan minat. Tugas-tugas dalam pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan dan juga sesuai dengan minat pekerja lebih memberikan kontribusi yang besar terhadap kepuasan kerja seseorang. Hal ini berlaku sebaliknya saat tugas-tugas yang diberikan tidak dapat memenuhi kebutuhan dan tidak sesuai dengan minat pekerja akan menurunkan tingkat kepuasan kerja seseorang. Yang ketiga yaitu harapan kerja. Setiap pekerja memiliki harapan terhadap pekerjaannya, baik itu mengenai harapan mendapatkan otonomi atau mendapatkan kenaikan pangkat yang cepat. Semua itu sangat berpengaruh terhadap kepuasan kerja mereka. Jika harapan itu tidak tercapai, maka ketidakpuasan kerja akan menghampiri mereka. Yang keempat, pekerjaan yang menarik dan tidak menarik. Semakin menarik sebuah pekerjaan, maka akan semakin tinggi tingkat kepuasan pekerja. Sedangkan jika pekerjaan yang didapatkan tidak menarik, maka tingkat kepuasan kerja para pekerja juga rendah. Yang kelima yaitu tingkat orientasi karir. Seorang pekerja dapat bekerja sampai batas kemampuannya dan mengorbankan usaha dan waktu untuk mendapat sebuah keberhasilan dalam pekerjaan yang berorientasi pada karir. Kemudian yang keenam, keamanan pekerjaan. Seorang pekerja pada dasarnya adalah manusia yang memiliki kebutuhan akan keamanan. Sama halnya dengan kebutuhan akan keamanan pekerjaan. Keamanan pekerjaan akan sangat mempengaruhi kepuasan kerja, karena hal tersebut akan mengurangi tingkat ketidakpastian mengenai pekerjaan tersebut. Yang ketujuh, tingkat pendidikan. Pekerja yang telah mendapat gelar sarjana cenderung lebih merasa puas akan pekerjaannya, karena mereka cenderung mendapat jaminan pekerjaan yang langgeng. Hal ini berbanding terbalik dengan mereka yang hanya berijazah SLTA atau mereka yang putus sekolah. Para pekerja ini cenderung selalu merasa khawatir akan pekerjaannya karena mereka memperoleh pekerjaan yang statis atau kurang terjamin kelanggengannya. Kemudian yang kedelapan, kesempatan untuk peningkatan. Pekerja yang menemui kondisi akan memperlihatkan tanda kenaikan pangkat atau sebuah promosi mengenai suatu jabatan, cenderung mereka merasa puas akan pekerjaannya dibanding pekerja yang tidak dapat melihat kondisi tersebut. Yang kesembilan, stereotip kerja yang ideal. Stereotip kerja yang menyenangkan seperti pekerjaan yang dapat membuat pekerja terpandang dalam lingkungan sosialnya dan jenis pekerjaan yang sesuai dengan keahlian pekerja akan membuat pekerja tersebut merasakan kepuasan kerja yang tinggi. Yang ke-10, stres karena kerja. Beban kerja yang terlalu berat, tanggung jawab yang terlalu besar, dan keputusan-keputusan yang dituntun sempurna cenderung menimbulkan stres pada seorang pekerja. Stres tersebut dapat memperlemah tingkat kepuasan kerja. Yang ke-11, kondisi kerja. Tingkat diskriminasi dalam kerja yang rendah, perlakuan yang adil dari atasan, kesempatan bergaul dengan rekan kerja, tunjangan hidup yang sesuai, dan besarnya otonomi yang layak diperoleh dapat menambah tingkat kepuasan kerja. Yang ke-12, perilaku orang penting. Pekerja yang mengetahui bahwa keluarga mereka bangga atas pekerjaan mereka dan mereka merasa puas dengan hasil kerja mereka cenderung memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi ditambah dengan penghargaan dari lingkungan sosialnya akan semakin meninggikan tingkat kepuasan kerja. Poin yang terakhir yaitu cara mengukur kepuasan kerja. Untuk mengetahui kepuasan kerja seorang pekerja, sebuah perusahaan biasanya mengukurnya menggunakan rating scale, interviews, dan critical incident task. Berikut adalah penjelasan ketiga cara tersebut. Yang pertama, rating scale. Rating scale merupakan cara yang paling sering digunakan oleh perusahaan untuk mengukur tingkat kepuasan kerja pekerjanya. Ada dua jenis cara pengukuran menggunakan rating scale. Yang pertama yaitu Minnesota Satisfaction Questionnaire. Instrumen pengukuran kerja ini memuat secara detail hal-hal yang masuk dalam kategori unsur kepuasan kerja. Instrumen ini dapat mengukur berbagai macam elemen pekerjaan yang menjadi gambaran tingkat kepuasan kerja,
mulai dari elemen yang sangat berpengaruh terhadap kepuasan kerja hingga elemen yang mempengaruhi ketidakpuasan kerja. Instrumen kedua yaitu Job Descriptive Index. Instrumen ini memberikan gambaran mengenai sikap pekerja terhadap elemen pekerjaan yang ia jalani. Variabel ukur yang digunakan dalam instrumen ini meliputi gaji yang didapatkan, peluang promosi, supervisi, dan rekan kerja. Yang kedua yaitu interviews. Cara pengukuran tingkat kepuasan kerja ini adalah dengan proses wawancara terhadap pekerja yang dilakukan secara personal. Cara ini dinilai sangat ampuh untuk mengetahui secara mendalam tentang sikap pekerja terhadap berbagai macam elemen yang ada di dalam pekerjaannya, sehingga lebih mudah disimpulkan karena tingkat kepuasan kerja yang dirasakan pekerja tersebut. Yang ketiga yaitu critical incident task. Metode ini merupakan cara pengukuran tingkat kepuasan kerja menggunakan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada pekerja mengenai faktor-faktor yang membuat mereka puas dengan pekerjaannya ataupun mengenai faktor-faktor yang membuat mereka tidak puas dengan pekerjaannya. Cara ini juga dinilai cukup ampuh untuk mengetahui kepuasan kerja yang dimiliki seseorang. Kemudian ada contoh kasus kepuasan kerja karyawan. Setiap perusahaan akan selalu mengusahakan dirinya untuk terus berkembang, sehingga berbagai cara akan dilakukan untuk melanggengkan usahanya. Salah satu aspek yang sangat diperhatikan oleh perusahaan yang selalu berkembang adalah karyawannya. Karyawan dianggap aset penting karena seluruh jalannya aktivitas perusahaan sebagian besar dilakukan oleh karyawan. Untuk mendapatkan loyalitas karyawan, perusahaan akan sangat memperhatikan kepuasan kerja mereka. Mulai dari menyediakan fasilitas-fasilitas, menciptakan lingkungan kerja yang baik, memberikan tunjangan yang cukup besar, hingga penjalinan hubungan yang erat antara karyawan dengan bos mereka. Salah satu perusahaan yang sangat memperhatikan kepuasan kerja karyawannya adalah perusahaan Google. Bagaimana tidak? Perusahaan ini mampu memberikan fasilitas-fasilitas yang mampu menjamin kehidupan para karyawannya, mulai dari penyediaan transportasi gratis, fasilitas laundry and dry cleaning, area bersantai dengan aneka permainan, jaminan kesehatan, dan masih banyak lagi fasilitas yang diberikan perusahaan ini. Alhasil, para karyawan Google sering dianggap sebagai karyawan paling bahagia di dunia, dengan segala fasilitas dan pemenuhan kebutuhan karyawan yang disediakan oleh perusahaan Google. Para karyawan perusahaan Google pun memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi, sehingga mereka menjadi karyawan yang setia dan loyal terhadap perusahaan. Menurut riset yang dilakukan oleh Job Planet, ditemukan kepuasan kerja karyawan Google mencapai angka 4,2 dari nilai 5,0 yang menyatakan sangat puas. Dengan tingkat kepuasan kerja karyawan yang tinggi, Google dikenal sebagai perusahaan yang memiliki reputasi yang bagus. Ya, itulah tadi 6 poin yang dibahas dalam psikologi industri dan organisasi tentang kepuasan kerja. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.